Halo, selamat malam semuanya. Halo, selamat malam semuanya. Malam ini bersama saya Ari di 100% Stay at Home. 100% Stay at Home malam ini bertemakan Child and Young Adult. Malam ini juga narasumber kita adalah Mas Rizal Iwan, seorang penulis buku dan juga aktor. Nah, saya undang Mas Rizal ya dulu sebentar ya. Halo Mas. Halo Ari. Hai Jelas hai. Mas? Jelas jelas. Aku jelas nggak? Ada putus-putus sih Mas. Masa? Coba sebentar. Di aku. Mas, aku di Mas. Kamu Jelas. di aku sih jelas jelas banget. Jelas banget. Ini masih putus-putus nih sekarang. Bentar. Iya nih, muter-muter juga Mas. Loading. Oh gitu. Muter-muter. Iya. Eh, Gimana? Apa coba aku Sebentar. live dulu terus nanti dicoba di ini lagi? Boleh deh Mas. Boleh. Bentar Live ya. dulu Mas. Ya, masih putus-putus soalnya. Nah, Halo udah. halo. Halo, Udah. sudah lebih baik Mas. Sudah lebih baik Oh, Mas. oke. Udah. Oke. Siap. Siap. Apa kabar Mas? Baik baik. Ari apa kabar? Baik Mas. Gimana Mas hari ini? Hari ini weekendnya gimana Mas? Hari ini weekendnya sih ya biasa aja sih, nyantai-nyantai aja, nggak kemana-mana. Sama apa namanya? Udah berapa bulan ini weekend juga jarang kemana-mana sih, gitu. Iya, semenjak PSBB gimana Mas kehidupannya? Eh nggak Makin berubah jauh atau enggak? berbeda sih, karena aku dari awal-awal pandemi dulu juga udah kayak udah lumayan parno ya untuk keluar-keluar gitu. Jadi emang lebih banyak di rumah, sebisa mungkin kalau nggak penting-penting banget nggak keluar gitu. Jadi pas PSBB ya sama aja sih. Aku juga pernah lihat di live mana gitu emang Mas kegiatannya di rumah terus ya, nggak Iya, pernah karena keluar-keluar. memang aku udah terbiasa, udah work from home juga dari sebelum pandemi juga udah terbiasa work from home gitu kan. Jadi dan aku emang orangnya juga semakin tua mungkin nih semakin males keluar gitu. Anaknya di rumah aja gitu kan. Jadi iya sih. Jadi selama pandemi ya gitu juga. Mulai aja ya Mas langsung nggak? Nah sebelumnya Boleh, boleh. untuk teman-teman mungkin yang baru kenal Mas Rizal Iwan, Mas boleh Mm-mm. dipersilakan memperkenalkan dirinya. Iya, halo. Yang baru gabung. Aku Rizal, namaku Rizal Iwan. Aku ini apa ya? Penulis ya. Kalau di sini sih kapasitasnya mungkin sebagai penulis di sesi ini. Penulis buku. Aku penulis buku seri novel anak-anak berjudul Creepy Case Club. Itu seri novel untuk preteen dan anak-anak dan genre-nya horor, misteri. Uh, Terus apa sih itu aja sih kayaknya ya penulis. Terus aku juga mungkin mungkin suka main teater juga, suka main teater, suka acting juga gitu. Ya dua itulah hobiku, nulis dan acting gitu. Yang acting lebih, saya sih pernah lihat sih Mas di beberapa film Mas Rizal Iwan di Film sih di mungkin nggak banyak film. ya, mungkin film kalau film feature gitu kayaknya aku dikit deh. Kalaupun ada juga paling cuma lewat-lewat doang gitu.
Pernah lihat di Paling pintu mungkin terlarang. iya di pintu terlarang kan lewat doang kan, lewat terus Iya. lewat terus ngomong-ngomong gitu terus udah gitu. Paling sih yang mungkin beberapa film pendek atau web series gitu. Tapi yang teratur sih, yang lumayan teratur sih aku di teater mungkin ya, produksi teater setiap tahun waktu sejak hampir setiap tahun deh, setiap tahun tuh ada produksi teaternya gitu. Oke, sekarang kita Hmm, mulai dari Mas sebagai penulis. Itu boleh. emang dari awal sukanya nulis atau gimana sih Mas? Coba cerita. Iya, dari kecil sih kayaknya, dari kecil tuh karena aku mungkin ya mungkin dari kecil emang udah sukanya di rumah aja kali ya. Kita ngomongin di rumah aja nih. Emang beneran dari kecil aku juga emang sukanya tuh di rumah aja ngendon di kamar gitu. Suka baca buku. Dan lama-lama kan karena suka baca buku tuh jadi apa ya, jadi kepingin juga sih gitu, apa kepingin bikin cerita juga gitu. Terus akhirnya ya nulis, terus kebetulan juga emang profesiku dulu zaman aku masih ngantor itu juga penulis naskah iklan kan, copywriter. Um, jadi memang nggak jauh-jauh sih dari menulis sih gitu. Jadi profesiku copywriter, terus juga aku juga suka nulis fiksi juga gitu. Nulis sudah beberapa kali cerpen diterbitkan di buku antologi dan tahun 2018 itu baru buku tunggalku yang pertama terbit, yaitu si Keripik Escort ini, uh, Jadi itu seri buku anak. 3 seri ya Mas ya, kalau nggak salah. Ya, sampai sekarang baru tiga seri. Emang ada rencana lanjut Mas? Kok emang sampai sekarang? Ada dong. Apa namanya, buku keempat mudah-mudahan akan segera terbit gitu. Hmm, Ditunggu. dan aku juga belum ada bayangan sih sampai sampai serinya sampai berapa gitu, ya kita jalanin aja ya gitu. Berarti akan terus berlanjut ya sampai. Akan terus Belum berlanjut tahu mudah-mudahan, kapan. insya Allah, insya Allah. Kan Mas bilang tadi buku tunggal pertama ya ini ya. Berarti sebelumnya pernah nulis tapi omnibus gitu bareng-bareng Mas. Iya, kayak omnibus gitu, antologi. Jadi aku mulai cerpenku yang pertama itu diterbitkan tahunnya lupa deh, kayaknya tahun 2010 apa gitu sama. Tapi cuma satu cerpenku dalam satu buku itu sama penulis lain. Terus kemudian sempat beberapa kali juga ada buku antologi juga yang dimana cerpenku ada di situ. Totalnya mungkin kalau di luar yang buku Keripik Espat ini, totalnya mungkin ada eh, 6 ya, 6 buku antologi cerpen yang aku ikut serta gitu, yang aku partisipasi. Kemudian setelah buku antologi itu aku menulis si buku Keripik Espat ini yang adalah buku tunggal pertamaku. Hai, Joan. Hai Joan. Itu nggak 100% juga Kak. Oh ya, ngikutin teman-teman juga kalau ada yang mau nanya bisa ya di kolom komentar. Silahkan. Tadi menulis Keripik Case Club Kak, horor ya Kak? Kenapa horor ya Kak? Dan kenapa buku anak-anak pertama? Iya. Um, Aduh, sebenarnya aku pingin ngasih jawaban yang apa ya, yang deep gitu, yang menarik gitu ya, bahwa horor itu adalah ya manifestasi subconscious manusia gitu. Tapi enggak, sebenarnya aku nulis buku anak-anak dan buku horor itu sebenarnya karena kecemplung sih. um, Sebenarnya bukan kecemplung, maksudnya karena nggak sengaja memang gitu. Karena waktu dulu aku pernah diajak. Jadi si Kritik Espat ini awalnya adalah direncanakannya cuma satu buku waktu itu. Aku diundang oleh seorang editor dari sebuah penerbit waktu itu untuk ikut serta membuat project buku anak-anak yang kebetulan genre-nya itu horor gitu. Jadi dia mengundang, ini editorku waktu aku dulu editorku salah satu buku antologiku dulu gitu. Dia mengundang aku untuk ikut serta, terus aku ikut. Terus projectnya itu berhenti nggak lanjut. Jadi aku menawarkan naskah yang sudah jadi itu ke penerbit yang lain dan kebetulan diterima dan kebetulan ditantang sama editor dari penerbit ini untuk gimana kalau ini dijadiin seri sendiri gitu, berani nggak gitu. Terus ya udah akhirnya
ya waktu itu deg-degan juga sih gitu kan, karena bisa nggak ya, karena aku tuh belum terbiasa kan nulis buku panjang gitu kan. Aku kan menulisnya tuh cerpen yang terbiasanya jadi satu satu naskah panjang aja tuh udah kayak udah ngos-ngosan gitu. Terus disuruh bikin lagi gitu kan. Terus sempet deg-degan, cuman ya kayaknya kan di sisi lain itu juga kesempatan yang bagus, sayang kalau ditolak gitu. Jadi aku memberanikan diri untuk menulis buku kedua. Dan ya alhamdulillah sih responnya bagus. Buku satu dan kedua waktu itu terbitnya bersamaan. Dan alhamdulillah responnya bagus, dan akhirnya penerbit waktu itu menawarkan lagi, mau nggak dilanjutin buku ketiga. Oh ya mau dong gitu kan. Jadi ya udah akhirnya aku nulis buku ketiga, dan ya akhirnya lanjut terus nih gitu sampai buku keempat ini gitu. Hmm, jadi semuanya gara-gara nggak sengaja ya Mas. Gara-gara nggak Horor apa sengaja. anak-anak. Gara-gara nggak sengaja sih, karena waktu aku dulu pertama nulis itu juga nggak kebayang gitu ya, gimana sih caranya nulis horor untuk anak-anak gitu kan. Karena aku juga belum pernah nulis horor sebelumnya, karena cerpen-cerpenku juga genre-nya tuh bukan horor. Jadi it was a lot of first gitu untuk aku. Jadi nulis genre horor buat anak-anak gimana ya gitu. Cuman karena kan mungkin dulu juga waktu kecil kan aku juga suka baca-bacaan yang kayak Lima Sekawan atau Trio Detektif gitu, yang kasus-kasusnya kan terkesan horor gitu kan. Jadi ya mungkin memang sudah terpengaruh dari itu juga sih gitu. Jadi aku mencoba waktu itu, dan akhirnya ya jadi ini si buku ini. Tadi ngomongin buku-buku lama Mas ya, yang mempengaruhi Mas. Penulis, mungkin ada penulis Mas yang mempengaruhi ya. Mas Iwan. Mungkin kalau misalnya dalam konteks ini ya, dalam konteksku sebagai apa namanya, si penulis buku anak-anak dan preteen ini, mungkin salah satu yang mempengaruhi aku bukan banget sih, maksudnya yang ya mempengaruhi aku tuh mungkin nih Hans Christian Andersen kali. Seorang pendongeng jadul banget ya, ini penulis zaman dulu banget sih. Aku suka dia sih gitu, karena dulu aku waktu kecil pernah baca satu buku koleksi dongengnya dia gitu, dan aku terkesan sama dongeng Hans Christian Andersen ini karena dia tidak terbaca seperti dongeng-dongeng kebanyakan gitu. Dia dongeng, dia fairy tale, tapi bisa sangat gelap, bisa sangat dark gitu kan, dan tokoh-tokoh di dalam dongengnya itu juga buat aku terbacanya tuh kayak orang beneran gitu, kayak apa, three dimensional, kayak orang yang ada aja, bukan cuma sekedar oh dia putrinya apa namanya, ketemu pangeran, kemudian jatuh cinta, kemudian ini gitu kan. Biasanya kan kalau dongeng kan struktur gitu ya gitu kan, tentang ini tentang ini. Tapi aku ketika membaca dongeng-dongeng Hans Christian Andersen itu memang ceritanya begitu gitu, ceritanya tuh kayak fairy tale biasa, tapi there's something more, kayak putrinya tuh bukan hanya putri yang ini aja gitu, tapi putri yang aduh kayak orang beneran deh gitu, kayak people like that gitu, bukan sekedar tokoh karikatur gitu. Dan dia juga dongeng-dongeng dia juga banyak yang tidak happy ending, dan it was something new untuk aku waktu itu, bahwa dongeng ini ternyata bisa dibawa ke sini ya gitu. Jadi kayak ada cara lain lah gitu untuk mendongeng gitu, dan kurang lebih mungkin itu yang secara subconscious mungkin terbawa ketika aku menulis Creepy Case Club. Mungkin nggak aku rencanakan gitu, cuman mungkin terpengaruh dari situ sih gitu, karena Creepy Case Club juga jangannya horor, tapi aku menyebutnya tuh kayak horor melankolis. Jadi kayak dia horor gitu kan, petualangan horor, memecahkan kasus teka-teki gitu, tapi all three books itu pasti it feels personal gitu buat aku gitu. There's a piece of me in each story, dan aku juga berharap sih orang membacanya juga nggak cuma sekedar kisah horor aja gitu, tapi mungkin ada sesuatu yang ada layer lain yang bisa terbaca dari situ gitu. Nyambung tentang genre nih Kak, tadi kan ada yang nanya tuh di komen,
Mungkin gak Mm-mm. sih buku Apa ya tadi anak-anak, pertanyaan? mungkin gak sih buku anak-anak itu genrenya thriller? Sangat mungkin Ya, karena apalagi thriller ya. Ini kita belum bicara horor loh. Thriller itu kan dari katanya aja itu kan dari thrill gitu kan, something thrilling gitu. Jadi um, belum tentu violent, belum tentu bunuh-bunuhan, uh, belum tentu apa ya, perang-perangan atau apa gitu. Tapi something that thrills you gitu. Dan anak-anak itu kan suka petualangan ya gitu. Anak-anak suka sesuatu yang mendebarkan. Anak-anak suka sesuatu yang mendebarkan. Mereka suka sesuatu yang tidak diketahui, something unknown gitu. Dan di mana kita menggali dan merangkai clue-clue agar sesuatu yang tidak diketahui ini akhirnya jadi terjawab gitu. Jadi sangat mungkin sih thriller gitu, karena thriller menurut aku tidak harus bunuh-bunuhan gitu. It's thrilling aja, mendebarkan gitu. Dan anak-anak suka itu, sensasi itu. Jadi sangat mungkin gitu. Kalau kita lihat True Detective itu kan juga sebenarnya thriller juga gitu. Mereka iya, kejar-kejaran gitu kan, kejar-kejaran, ada penjahatnya, mereka diburu gitu-gitu, mereka ini. Jadi ya mungkin sih kalau menurut aku ya. mungkin aja. Horor aja mungkin kok gitu. Creepy Cat Iya, aja kan horor, ada hantunya gitu. science fiction mungkin juga berarti ya. Science fiction sangat Malah mungkin karena anak-anak suka something fantastical kan gitu. Anak-anak suka something yang imajinatif, inventif gitu. Malah mereka sangat dekat gitu sama sama genre science fiction itu gitu. Jadi mungkin sih. tadi juga Jadi ada yang nanya. um, Lanjut lanjut aja Mas, lanjut dulu. Boleh. ya jadi kalau aku bilang sih market anak-anak ini sih sebenarnya sangat terbuka gitu, nggak ada off limit lah gitu buat mereka. Cuman tinggal gimana aja kita menceritakannya, gimana kita mengemasnya gitu. Jadi semua genre sebetulnya sih terbuka aja sih gitu untuk mereka. Karena anak-anak kecil itu ya menariknya tuh mereka tuh seperti blank slate gitu. Mereka seperti blank canvas gitu. Mereka apa ya? Mereka tuh kayak kayak belum terbentuk gimana ya, belum tercetak gitu. Mereka tuh sangat mereka tuh masih siap untuk oke, tell me things gitu, I want to learn, I want to know gitu. Jadi mereka sangat reseptif akan apa aja gitu. Nah di sisi lain ini juga membuat kita harus berhati-hati sih dalam bercerita kepada mereka ya gitu. Cuman di satu sisi mereka sangat terbuka untuk berbagai kemungkinan. Tuh Kak, ada yang nanya. Child fiction bahasa Indonesia apa aja tuh Kak? Banyak dong gitu. Apa namanya? Apa ya? Kalau yang zamanku dulu ya, di generasiku dulu itu banyak banget sih gitu yang mirip-mirip sama Creepy Case Club gitu, yang genre-nya detektif gitu, memecahkan kasus. Apa ya dulu tuh ada Triona ya, kalau nggak salah Triona, terus um, aku lupa lagi ininya, namanya si detektif ini gitu. Tapi ada sih, ada. Cuman mungkin V VKG mungkin yang sekarang ya, mungkin sekarang child fiction bahasa Indonesia banyak juga. Di penerbitku aja, makanya di tiap penerbit itu kan pasti mereka punya lini, sebagian besar dari mereka punya lini buku anak-anak gitu. Dan itu kan yang memproduksi child fiction itu. Ya antara lain ada Creepy Case Club ini gitu, di penerbitku sendiri ya, ada Creepy Case Club ini, ada seri misteri favorit, ada seri horor favorit, itu kan semua kan child fiction gitu. Mbak Oki Madasari juga menulis seri buku anak-anak juga, seri Mata di Pulau Melus, Mata dan Rahasia Gunung Gapi, Mata dan Manusia Laut gitu. Ada juga sih, ada kok. Kalau ke toko buku ada satu section yang khusus untuk child fiction. Gitu. Ini lanjut nih ya, versi terjemahan atau asli penulis Indonesia. Nah, yang tadi aku bilang itu asli penulis Indonesia.
Kalau terjemahan kan pasti kita udah gampang lah ya, lebih gampang Ya. aksesnya, lebih banyak, ada buku-bukunya Enid Blyton segala macam. Tapi Indonesia ada juga. Nanti aku cari Mbak. Cari Cari Mbak ya, kita Creepy Case silakan. Club loh. Boleh Sekalian sekalian aku sekalian promo. jualan lagi Creepy Case Club. Nah, tadi juga nih ada yang nanya Hmm. tentang inspirasi menulis. Itu dapat inspirasinya dari mana sih Mas? Kalau Mas menulis itu, apa Hmm. datang sendiri atau dari mana gitu? Um, kalau sekarang ini kembali lagi aku sempitkan dalam konteks kita sekarang ya sebagai Ya, penulis buku ya, anak-anak dan preteen ini. Inspirasinya tentu dari masa kecilku sendiri, gitu. Karena aku percaya bahwa sesuatu yang personal itu akan jadi lebih menarik. Gitu. Kalau kata Bong Joon-ho ya, kata Bong Joon-ho ya. sutradaranya Parasite kemarin di Oscar itu kan the personal is the most creative, and I find that really really true. Jadi kalau aku sendiri sih inspirasinya sih datang dari masa kecilku gitu, um, dari dari apa yang aku lihat dulu, apa yang aku alami dulu, pertanyaan-pertanyaanku dari masa kecil gitu. Di dalam Critical Club itu sebetulnya itu isinya gitu. Jadi pertanyaan-pertanyaanku di masa kecil bahwa hantu bener nggak sih hantu itu selalu jahat, betul nggak sih hantu itu selalu menakutkan gitu. Uh, Gimana kalau hantu itu sebetulnya sama aja kayak manusia, cuma berbeda alam aja gitu. Kayak gitu kan dulu waktu masa Iya. kecil kan ada pertanyaan-pertanyaan kayak gitu kan. Jadi ya itu aku jadikan inspirasi sih gitu. Terus dari something around us aja deh. Dari hal-hal yang dekat yang kita lihat sehari-hari aja. Buku Creepy Case Club keempat itu Kasus Kutukan Congklak itu aku dapat inspirasinya dari karena aku waktu itu ada main ke rumah saudara dan di situ aku melihat ada papan congklak besar gitu kan yang papan congklaknya tuh kayaknya misterius gitu, ada ininya naga segala macam gitu. Terus aku jadi bertanya itu loh, kok padahal ternyata congklak tuh bentuknya macam-macam ya gitu, ada apa ya, umurnya berapa ya congklak ini, seberapa tua ya permainan ini. Terus aku mulai mencari-cari terus akhirnya bisa dijadikan cerita gitu. Goosebumps, iya betul, Goosebumps. Creepy Case Club ini sebetulnya kayak perpaduan antara Lima Sekawan, Trio Detektif, dan Goosebumps sebetulnya, tapi dengan rasa Indonesia. Tadi katanya dari pengalaman masa kecil, tadi ada yang nanya juga di komen, Mas Hmm, kecilnya hmm. hobi nulis buku harian Iya, atau gimana? tahu aja lagi. Iya, iya kayaknya salah satu bentuk menulis aku yang paling awal itu waktu itu ya menulis buku harian gitu. Dan itu salah satu cara kita melatih um, sensitivitas kita akan hal-hal di sekitar kita mungkin ya gitu, karena kan apa yang kita alami waktu itu kita tulis, apa yang kita lihat kita tulis, apa yang kita rasakan kita tulis, dan mungkin kita jadi terbiasa gitu sehari nulis satu entry gitu. Jadi dia itu membantu sekali sih pada saat kita beneran mulai mau menulis sesuatu ya gitu, sebagai penulis. Nah, ini juga ada yang nanya tadi Mas, saya lihat Hmm. di question box. Mas Iwan pernah ngalamin pengalaman mengerikan emang pas kecil atau setelah dewasa gitu? Kalau pengalaman mengerikan sih enggak ya. Jarang Jadi sekali. maksudnya aku bukan, karena kan di buku Creepy Case Club itu yang kedua itu ada judulnya kan Kasus Si Anak Indigo. Terus banyak yang bertanya apakah Rizal tuh anak indigo gitu. Tidak sih. Aku tidak pernah mengalami kejadian yang mengerikan gitu. Tapi aku memang dari kecil memang selalu fascinated akan the unknown itu tadi, sesuatu yang tidak kita ketahui, sesuatu yang tidak bisa kita lihat. Apalagi kan kita hidup di dalam kultur yang, aku besar di dalam kultur yang um, ya bisa dibilang superstitious iya gitu. Tapi kan kita kan emang masyarakat yang sangat Iya, spiritual ya gitu ya. Jadi iya, maksudnya kita percaya gitu bahwa ada yang namanya niskala gitu di dunia kita gitu, dan dari kecil kan aku sudah diterpa sama hal-hal semacam itu, sama pembicaraan orang dewasa tentang itu segala macam gitu. Jadi dan itu membuat aku fascinated gitu. Cuman kalau mengalami sendiri sih terus terang dan melihat sendiri gitu ya, terus terang sih iya. belum sih gitu. Apa yang buat jadi senang nulis buku harian Mas?
Mungkin karena ini, mungkin karena aku dari kecil itu bukan orang yang, mungkin aku merasa berbeda ya dari anak-anak lainnya gitu. Maksudnya aku bukan yang di sekolah tuh bukan yang banyak temennya gitu, yang populer, yang jago olahraga, yang anak jago sepak bola atau apa gitu. Jadi dari kecil tuh aku memang merasa berbeda gitu, dan karena berbeda itu juga aku jadi uh, sedikit menemukan anak-anak yang apa ya, yang kayak aku gitu, maksudnya yang bisa aku jadikan teman gitu. Jadi ya akhirnya sih buku harian itu yang jadi temanku gitu, karena ya aku ngobrolnya bukan sama temen, bukan sama apa ya, bukan sama teman-teman sekolah gitu, tapi ya akhirnya jadi ngobrol sama buku harian itu sih yang membuat apa, um, membuat jadi menulis buku harian. Dan lagi-lagi itu juga uh, menjadi sesuatu yang akhirnya tertuangkan di dalam seri buku Creepy Case Club ini, karena Creepy Case Club ini kan bercerita tentang anak-anak yang misfits gitu ya di sekolahnya, yang berbeda, dan mereka bingung gitu akan keberbedaan mereka, dan akhirnya mereka menemukan satu sama lain, dan akhirnya mereka bisa bekerja sama despite of their differences, kayak gitu-gitu. Jadi lagi-lagi ya itu inspirasi si Creepy Case Club itu dari masa kecil itu sih. Sekarang Mas dulu menulis cerpen, terus kemudian nulis buku. Itu perbedaannya apa sih Mas? Terus kesulitannya gimana? Perbedaannya ya tentu dari secara format kan sudah jauh berbeda. Um, Cerpen itu kan nafasnya pendek gitu kan, formatnya pendek, dan ya buku panjang, dan akhirnya jadi menuntut perbedaan dalam struktur jadinya gitu loh, dari cara bercerita. Kalau misalnya cerpen semuanya harus diselesaikan dalam span waktu yang pendek gitu kan, ya maksudnya strukturnya mungkin sama sih, mungkin 3 babak juga. Cerpen kan juga bisa gitu, 3 babak kan jadi the establishment, terus habis itu konflik, habis itu resolution gitu. Buku juga, tapi mungkin dalam buku ya kan kita harus menyuntik lebih banyak, harus dibikin lebih kaya aja gitu, jadi supaya kita nggak kehabisan napas istilahnya gitu. Kalau misalnya cerpen kan kita cuman gitu, terus habis itu gitu udah selesai gitu kan. Kalau buku tuh kita benar-benar harus kita atur napasnya, kita nggak bisa menarik napas yang langsung dalam gitu kan. Terus misalnya kalau kita menarik napas terlalu dalam ketika kita menulis buku, kita akan kehabisan napas di tengah gitu. Akhirnya kita jadi ngos-ngosan, dan akhirnya kita rubuh gitu kan. Kalau misalnya ya sama kayak lari aja gitu, kalau misalnya kita sprint kan kita apa namanya, kalau lari jarak pendek kan kita lari cepat-cepatnya dari awal, tapi kalau misalnya maraton kan kita harus menjaga ritme, menjaga tempo, menjaga stamina kita gitu. Itu sih bedanya. Bayangan saya sama kayak antara bedaan bikin film pendek dan film panjang. Kurang lebih kayak Ya gitu. kurang lebih sama karena kan biarpun mediumnya berbeda, tapi kan um, ya, it's the way we tell a story kan gitu. Iya. Persamaannya di situ gitu, jadi ya sama aja sih. Oke, sekarang kita masuk ke topik hamnya Mas. Berat banget Menurut sih Mas, nih pertanyaan. Topiknya ham ya, berat banget kayaknya. iya, menurut Mas Rizal, ham tuh kayak gimana sih Mas? Ham tuh apa sih? Hmm. Aduh, ham itu sebetulnya sesuatu yang sangat kompleks gitu ya. Tapi kalau menurut aku, um, karena aku kayak tadi gitu ya, kayak tulisan-tulisanku gitu, aku selalu berangkat dari sesuatu yang personal gitu. Jadi mungkin aku bawa ke ranah personal aja gitu ya. Jadi kalau menurut aku sih ham itu it's two things, kebebasan dan kesetaraan kalau menurut aku. Dan di dalam konteksnya yang paling personal itu ya kebebasan untuk menjadi diri kita sendiri dan tidak diperlakukan berbeda karena itu. Itu sih kalau menurut aku ya, dalam konteksnya yang paling personal loh ini gitu. Kalau dalam konteksnya yang makro, yang besar gitu kan, wah itu sesuatu yang sangat kompleks, dan aku yakin banyak banget
orang-orang yang kapabilitasnya yang lebih lebih cocok lah gitu, yang lebih capable untuk ngomong HAM dari kacamata itu gitu. Tapi dari aku sendiri secara personal sih itu tadi, kebebasan dan kesetaraan. Nah, sekarang berbicara sebagai Mas Iwan, Mas Rizal sebagai penulis keberagaman karya-karya di Indonesia, karya-karya tulis di Indonesia tentang HAM, bagaimana Mas? Menurut Mas Rizal? Keberagamannya sih aku sih melihat sudah cukup beragam ya gitu, karena kan ya namanya penulis gitu kan, penulis itu adalah orang-orang yang tidak puas gitu kan, maksudnya orang-orang yang tidak puas dan mereka menyuarakan ketidakpuasannya mereka itu dalam berbagai bentuk gitu kan. Jadi dan Indonesia adalah I have to say adalah negara yang masih punya banyak PR di dalam urusan HAM gitu kan. Apa namanya, banyak kasus-kasus yang belum selesai lah gitu, dan segala macam gitu. Jadi pasti banyak nih penulis-penulis yang merasa harus menyuarakan itu gitu. Jadi kalau aku dilihat dari ragamnya sih cukup beragam. Ada kalau aku lihat ya, ini dari literasi maksudnya dari literasi secara general ya gitu kan. Banyak sih gitu, kayak ya buku-bukunya Mbak Lela Kudori aja gitu kan, 2 buku terakhirnya itu kan sangat HAM gitu rasanya kan gitu. 2 novel terakhirnya itu kan sangat HAM. Terus iya banyak lagi, dan kita kalau ngelihat dari sejarah kita dari dulu banget itu kan it's a matter of human rights gitu, buku-bukunya Pramudia gitu kan segala macam kan, sejarah penjajahan kita, buku-bukunya Mas Iksak Kabanu yang selalu tentang kolonialisme itu kan it very HAM gitu, it's very human rights kan gitu. Jadi emang banyak, cuman mungkin memang ada beberapa yang lebih sering dibicarakan mungkin gitu. Kalau misalnya dari sastra kan gitu banyak yang mungkin kejadian-kejadian tahun 65 lebih banyak mendapat sorotan gitu kan. Apa namanya, terus ya kejadian-kejadian pas Orde Baru gitu kan. Itu juga dan novel kayak misalnya kayak Orang-Orang Utimu gitu kan, itu juga HAM dari suara dari sebelah sana gitu, dari sebelah timur gitu, yang mungkin selama ini jarang kita dengar gitu. Tapi ini sastra secara general ya gitu. Kalau misalnya dari anak-anak sih, kalau dari yang adult dan buku anak, aku melihatnya sih karena anak itu kan HAM ketika berurusan dengan anak-anak itu adalah mereka menjadi skopnya menjadi sangat-sangat personal dan mungkin tidak terlalu blunt gitu. Jadi apa namanya? Jadi mungkin di permukaan kita tidak melihat gitu bahwa masa mana nih ada buku anak tentang 65 gitu kan, ya mungkin nggak ada ya gitu, mungkin jarang gitu membicarakan itu gitu. Tapi sastra anak punya bahasanya sendiri untuk membicarakan tentang HAM gitu. Kayak kalau aku lihat tuh ya ada seri buku toleransi itu yang ditulis oleh Sekar Sosronegoro dan ilustrasinya oleh Mira Tular itu kan. Jadi itu dia bicara tentang HAM gitu kan. Sebetulnya itu kalau kita lihat itu dia bicara tentang HAM, tapi dengan fable, dengan dongeng gitu. Buku pertamanya tuh judulnya kalau nggak salah ya, Kitu Kucing Bersuara Ganjil kalau nggak salah. Itu tentang perbedaan, tentang menghargai perbedaan. Tapi dikemas dalam cara bahwa ini ada kucing yang suaranya beda sendiri nih gitu. Tapi dari situ kita belajar tentang menghargai perbedaan, kita belajar tentang berani bersuara, kebebasan untuk menyatakan pendapat itu kan HAM kan gitu kan. Itu ada di Universal di apa namanya, Universal Declaration of Human Rights gitu, kebebasan untuk mengekspresikan pendapat. No matter kamu dari golongan mana, dari ras mana, dari latar belakang apa gitu. Dan ini kan sebetulnya si Kitu Kucing Kecil Bersuara Ganjil ini tentang itu gitu, tentang bagaimana kamu berani bersuara ketika suara kamu berbeda gitu. Lalu buku keduanya juga ada Prasangka Moka, itu tentang prejudis gitu, tapi itu tentang dikemas sebagai sedemikian rupa ketika ada hewan kecil bertemu macan kalau nggak salah, terus dia udah ini macan nih sesuatu binatang yang berbahaya nih, padahal sebetulnya macan itu berniat baik gitu kan.
mereka membicarakan tentang prejudisme dalam cara kayak gitu. Jadi ya ada juga sih HAM sih, aku melihat sih di dalam sastra anak dan yang adult sih cukup dibicarakan ya gitu. Itu di Indonesia. Kalau yang di internasionalnya mungkin gini deh, kalau kita lihat Harry Potter gitu misalnya, kita baca Harry Potter ya, itu kan cerita yang sangat fantastical gitu. Tapi aku melihat ada muatan HAM yang sangat kental gitu, di mana di situ kan ada apa namanya, segregasi gitu kan, ada pemisahan antara muggles dan wizards gitu kan. Di wizard sendiri itu ada segregasi lagi, di mana itu half bloods dan pure bloods gitu kan. Nah itu kan juga kita bicara tentang diskriminasi kan di situ kan gitu. Dan ini despite the fact kalau di kemudian hari pengarangnya kemudian menjadi problematik karena dia mengeluarkan statement yang prejudis ya gitu. Ini terlepas dari itu ya, cuman aku berbicara karyanya nih. Kalau dilihat dari Harry Potter kan itu di permukaan tentang ya udah sihir-sihiran aja gitu, tapi ketika kita tilik lebih dalam lagi itu tentang itu gitu, tentang prejudisme, dan menurutku itu sangat relevan di situasi Indonesia sekarang misalnya gitu, ketika ada this long dormant ideology ya, the apa tuh namanya tuh, si grupnya si Voldemort itu, yang mereka yang sudah lama hilang, tapi mereka sebenarnya dormant aja, mereka tetap menghimpun kekuatan dan tiba-tiba mereka muncul ke permukaan dan mereka thinking of taking over the wizarding world. Dan itu kan sekarang bedanya apa sama Trump Amerika gitu? Bedanya apa sekarang sama radikalisme yang semakin menjamur di Indonesia sekarang gitu ya? Jadi kan itu Harry Potter aja sebenarnya muatan HAM-nya tuh cukup kental menurutku gitu. Itu kan sastra yang adults ya gitu. Lord of the Rings gitu misalnya, Lord of the Rings again ini cerita magis-magis, fantastis segala macam gitu. Cuman think about it, ini The Fellowship of the Ring itu adalah people from different species yang band together untuk defeating a common enemy gitu kan. Dan mereka trying to work out their differences dan prejudice against each other gitu kan. Kan ada yang elf melihat, emang Hobbit bisa nih ada di fellowship kita. Hobbit itu kan begini. Mereka punya prejudice, mereka punya punya preconception gitu tentang Hobbit gitu. Hobbit juga melihat dwarf juga dengan cara yang itu. Tapi mereka forced untuk band together dan defeat a common enemy. Dan menurutku itu kan juga again talking about prejudisme, talking about differences, talking about freedom of expression gitu, freedom of your identity gitu, dan itu kan sangat HAM gitu sih. Serunya tuh memang begitu kalau di sastra anak dan di sastra yang adults itu memang mungkin tidak terlalu blunt ya gitu, cuman if you think about it gitu, ada arti-arti yang mungkin sekali tengok mungkin nggak tertangkap sama kita gitu, tapi ketika kita renungkan lagi, oh iya benar juga ya gitu sih ya, entah kalau aku lihat film atau entah di tulisan biasanya kan dimasukin betul secara subtle gitu. Iya betul banget gitu. Komik X-Men aja gitu ya menurutku ya gitu, yang aku bukan penggemar komiknya gitu, tapi ketika aku melihat film X-Men yang pertama yang Bryan Singer itu, aku melihat ada muatan muatan HAM itu tadi gitu loh, ketika para mutant ini diburu dan oleh manusia, si pemegang kuasa gitu ya, si penguasa mutant ini diburu dan mereka mau diinjek suntikan yang membuat mereka menjadi manusia, kekuatannya dihilangkan gitu kan. Itu kan itu something yang sangat-sangat relevant gitu. Ketika minoritas diburu dan ketika ada kelompok mayoritas yang memaksakan ideologi mereka dan kehendak mereka, itu kan it's a very common human rights problem all over the world gitu. Dan ini komik loh gitu, ini komik superhero loh gitu sih kalau aku lihatnya ya.
tadi sudah karya-karya luar Mas, kalau direfleksikan sama karya Mas sendiri. Kalau karya aku sendiri ya si Creepy Case Club itu sih Mm-mm. yang tadi aku bilang gitu. Jadi Ya, em, di buku kedua gitu misalnya ya tentang si kasus si anak indigo gitu. Em, si tokoh Parva ini dia anak indigo, dia bisa melihat sesuatu yang tidak kelihatan oleh orang lain dan karena itu dia dianggap aneh. Karena itu dia dianggap aneh em, dan itu mempengaruhi hubungannya dengan bukan hanya dengan teman-temannya tapi juga dengan orang tuanya gitu. Orang tuanya eh, tidak tahu bagaimana cara menerima dan menghandle dan dealing dengan keanehan anaknya ini gitu dan itu menjadi tension yang membuat hubungannya dengan uh, orang tuanya menjauh, hubungannya dengan bapaknya menjauh gitu. Uh, itu sih jadi kayak kayak aku mengemasnya di dalam suatu cerita horor, di dalam suatu cerita horor anak indigo yang bisa lihat setan, udah itu aja sih cerita horornya gitu. Tapi um, dari cerita itu aku bisa mengeksplorasi tentang keterasingan, bagaimana seorang anak bisa merasa terasing ketika dia dilahirkan berbeda gitu, ketika dia kan tidak meminta nih untuk gue dilahirkan bisa melihat hantu gitu, tapi kenapa, why am I facing the consequences of something that I did not ask gitu. Jadi itu sih gitu. Jadi mungkin kendaraannya itu cerita horor tentang anak indigo, tapi yang dieksplor di situ ya kalau aku melihatnya sih keterasingan yang universal sebetulnya yang dialami anak-anak ketika mereka growing up gitu. Apa sih konsekuensinya ketika kamu merasa berbeda di dalam lingkungan yang sangat-sangat homogen, yang sangat-sangat dan anak-anak itu kan, aduh dunia anak-anak itu kan kejam loh sebenarnya. Peer pressure itu kan, aduh gitu kan, dimana anak-anak itu harus conformity untuk anak-anak itu penting gitu. Dan apa jadinya ketika kamu dilahirkan berbeda gitu kan? Apa struggle yang kamu kamu hadapi gitu? Itu yang sebetulnya dibicarakan di buku kedua ini, di buku kedua dengan karakter si Parva itu. Gitu. oke. Terus Aduh, kok sampai aus, maaf ya aku minum. Ya iya sampai saking sama berapi-apinya loh. iya seru banget Mas ngobrol. Sama minum dulu sebentar. Kak, Kak Ren kanya buku keempat kawan keluar. Ya, aku juga menunggu-nunggu. Buku keempat sih sudah jadi naskahnya dan ilustrasinya juga sudah dibuat. Sekarang sedang dalam tahap terakhir sih, karena kan revisi ilustrasi, terus nanti final final touch-nya aja sih. Tapi kapan itu aku belum bisa bilang kapannya secara pasti ya, karena aku sendiri juga belum tahu. Apalagi kan di era setelah pandemi ini kan semua jadi sangat-sangat tidak pasti gitu. Buku keempat ini harusnya keluarnya direncanakannya jauh lebih awal, tapi karena pandemi terus yang menghantam berbagai industri, termasuk industri penerbitan, jadi banyak kompromis yang harus dibuat, akhirnya jadi banyak yang tertunda gitu. Tapi doakan saja mudah-mudahan sih nggak lama lagi. Balik lagi ke buku anak-anak dan Hamas. Jadi kurang lebih kalau kita sudah mengajarkan pada anak-anak membaca, berarti kurang lebih kita sudah bisa bilang kalau anak-anak sudah mungkin HAM sudah bisa dipelajari sedini mungkin ya. Iya, karena menurut aku tuh HAM itu tuh sesuatu yang sangat dekat sebetulnya dengan anak-anak gitu. Karena kan childhood itu adalah formative years kan gitu kan. Jadi gini aja sih kalau aku melihatnya tuh, kalau dari butir-butir si Universal Declaration of Human Rights itu aja tuh, yang butir pertama itu adalah everyone was born free dan equal gitu. Dan itu kan implikasinya banyak ya gitu ya. Dan itu sebenarnya sudah terjadi di anak-anak gitu. Gimana kalau misalnya kita melihat ya ada norma-norma yang sudah diterima lah gitu ya dalam family values gitu. Misalnya di Indonesia aja gitu kan, kalau misalnya kita terlahir di dalam sebuah keluarga yang
beragama ini, otomatis kan anaknya akan beragama itu juga gitu kan, kayak gitu kan. Padahal kan Iya. sebetulnya kebebasan untuk the freedom to believe gitu kan, kebebasan untuk memilih apa yang kamu yakini, kebebasan untuk menjadi apa yang kamu ingini, itu juga sebetulnya part of HAM kan gitu. Iya. Terus kalau misalnya anak-anak dari kecil, kalau misalnya anak laki-laki tuh mainannya ini, anak perempuan mainannya ini, anak laki-laki olahraganya ini, anak perempuan olahraganya ini, di sekolah anak laki-laki belajarnya ini, prakaryanya gitu, anak perempuan nih, itu gitu kan. Padahal kan sebetulnya kalau misalnya kembali lagi ya gitu, ketika kita bebas untuk menjadi diri sendiri dan kita tidak diperlakukan berbeda karena itu, anak-anak kan punya kebebasan untuk memilih sebetulnya gitu. Cuman mungkin keadaannya itu belum seideal itu gitu sekarang gitu. Itu aja kan dari hal sesimpel itu aja kan sebetulnya itu sudah ada di dunia anak-anak gitu. Kemudian mungkin gak sih Mas bikin cerita sejenis creepy case horror gitu tapi dimasukin HAM-nya. Tapi udah ceritain tadi. Iya, karena Banget. kalau menurut aku sih itu, karena kalau misalnya dalam sastra anak-anak dan yang adults itu ya uh, kita sebenarnya gini, ya kita bisa bercerita dengan segala macam gitu, kita bisa bercerita sebagai dengan lebih blunt gitu kan, seperti misalnya nih ya dalam sastra anak-anak yang adult yang blunt itu misalnya The Hate You Give, novel The Hate You Give karya Angie Thomas gitu kan, itu kan itu ham banget gitu, diskriminasi rasial yang Black Lives Matter yang bener-bener yang emang blunt gitu, in your face gitu. Kita bisa bercerita kayak gitu, tapi kita bisa juga seperti yang tadi aku bilang, kita bisa juga bercerita tentang ham seperti Harry Potter di dalam dunia sihir gitu. Nah, kalau aku sih melihatnya Creepy Cast Club sendiri sih, walaupun secara sadar atau tidak sadar ketika aku menulis ya, Creepy Cast Club sendiri sudah ada elemen HAM itu gitu, dimana ya Parva tadi gitu, si anak indigo itu yang dilahirkan sebagai berbeda dan dia menghadapi konsekuensi yang sedemikian rupa gitu ketika oleh perbedaannya itu gitu. Ketiga protagonis Creepy Cast Club sendiri, Namira, Jani, dan Fedi, itu juga mereka anak-anak yang berbeda dengan caranya masing-masing gitu loh. Namira yang dia menganggap dirinya berbeda karena dia tidak punya bakat, dan dia merasa aneh karena dia penggemar dongeng tapi dia lebih bersimpati kepada tokoh-tokoh jahat gitu. Sementara Jani adalah kebalikannya. Jani adalah this picture perfect prototype of a girl gitu. Dia seneng princess, dia seneng dongeng, dan dia sangat seneng sama princess dan pangeran dan segala macam. Tapi ini dibahas di buku ketiga, di mana dia itu punya struggle-nya dia sendiri ketika orang tuanya itu memaksakan jalan hidupnya dia gitu. Ini jadi kayaknya berat banget ya, tapi sebenarnya bukunya nggak seberat ini kok. Ketika orang tuanya tuh ada ekspektasi ke dia gitu loh, kamu gedenya nanti kamu harus begini ya gitu. Sementara Jani merasa itu bukan jalanku, dan the freedom to choose your path, the freedom to choose how you want to be yourself, itu adalah HAM juga kan gitu. Jadi ya di Creepy Cast Club sih aku melihatnya ya ini ya udah ada sih gitu, karena HAM kan sesuatu yang sangat fundamental dan sangat-sangat kompleks dan bercabang gitu. Relief dikit Mas dari tadi. Dari tadi wah lumayan seru dan serius. Iya, ini kok aku muter-muter ya? Kamu bisa ngeliat aku nggak? Kamu aku free nggak? Jelas nggak ya? Oh jelas, oke, sip. Karena aku kayak ada tanda muter-muter gitu. Oh tadi ya. Ini tadi ada yang nanya di komen, saya catat sih. Rencana Mas Rizal ada yang mau bikin genre lain nggak sih? Selain anak-anak atau horor gitu? Genre lain ya? Kalau rencana sih pasti ada. Ari, kamu bisa denger aku nggak sih? Aku muter-muter lagi nih. Bisa ya? Bisa. Rencana lain sih pasti ada. Cuman ya itu, aku tuh penulis yang
I wish aku bisa seproduktif penulis lain gitu ya, yang menulis kayaknya gampang gitu, satu tahun bisa menghasilkan berapa buku gitu kan. Dan aku kayaknya belum jadi penulis yang kayak gitu. Jadi em, karena ini aku masih fokus di Creepy Case Club, jadi aku kayak menulis bukunya tuh ya Creepy Case Club terus gitu. Ada sih rencana-rencana yang menulis buku cerita lain gitu, tapi belum sempat direalisasikan. Atau mungkin mengembangkan cerpennya jadi buku. Bikin cerpen genrenya apa sih mas? Cerpen aku genrenya tuh aku juga bingung ya dibilang cinta-cinta. Ya yang cinta-cintaan ada, Roman. cerpennya ada, cinta-cintaan, terus um, yang adults juga ada, yang tentang anak-anak usia pra-remaja juga ada gitu. Genrenya sih mungkin kalau di film ya, mungkin genrenya ya drama biasa aja sih, gitu, drama aja. Gitu. Oh iya, sini saya juga baru baca katanya Mas Rizal Iwan dulu pernah tahun berapa pernah main teater di Amerika. Ya, tahun 2017. Bisa sampai ke sana gimana Mas ceritanya? Seru banget tuh pasti. Iya, seru, ceritanya panjang sih. Ceritanya panjang. Enggak. Um, Sebetulnya kan itu kan, karena aku kan mulai teratur main teater itu um, sejak aku terlibat dalam produksi sebuah kelompok teater bernama Jakarta Players di Jakarta gitu. Dan dari situ sih pintu kebuka, karena waktu itu ada um, seorang playwright Amerika yang membuat naskah tentang yang bersetting di Indonesia gitu, tapi produksinya produksi Amerika dan dipentaskan di Amerika, tapi dia settingnya di Indonesia. Dan dia datang ke Indonesia untuk riset dan untuk melakukan sebuah workshop gitu, sebuah reading. Dan dia bekerja sama dengan Jakarta Players yang adalah kelompok yang aku sering terlibat. Dan aku ikut dalam proses reading itu memainkan si karakter orang Indonesia ini gitu kan. Dan ketika mereka kembali ke sana, mereka kesulitan untuk menemukan orang yang untuk memainkan si karakter Indonesia ini gitu. Terus mereka akhirnya kan reading itu kan waktu itu di videoin gitu kan, ada dokumentasinya, dan itu somehow menjadi audition tape gitu buat aku gitu. Jadi itu rekaman audisi aku. Jadi mereka lihat ini waktu itu di Indonesia di workshop ada orang ini nih mainin karakter ini nih gitu. Gimana? Mereka berunding lah ke sana kan. Terus ya mereka suka gitu kan sama performance itu. Terus mereka, tapi gimana caranya ya kita mendatangkan aktor Indonesia ke Amerika, kayaknya lebay banget gitu, kenapa kita nggak cari di sini aja gitu kan. Nah, terus habis itu mereka mencoba peruntungan dan mereka mendatangi kedutaan besar Indonesia di Washington DC gitu. Kalau misalnya kita mau mengundang aktor Indonesia untuk datang ke sini, apakah bersediakah disponsori? Dan ternyata mereka bersedia untuk mensponsori gitu. Ya udah gitu deh akhirnya aku ditawari peran itu untuk pentas di sana selama dengan latihan segala macam itu kurang lebih 3 bulan lah aku di sana. Oh, lama juga lumayan. Di Amerika 3 bulan. Iya, karena pentasnya sendiri itu sebulan. Pentasnya itu 5 minggu. Latihannya juga 5 minggu, dan ya dengan digabung sama ini itu totalnya sih 3 bulan aku di sana. Itu di sana itu tour atau di satu teater aja gitu? Di satu teater aja. Dan teaternya juga bukan yang skala besar yang kayak Broadway apa gitu kan. Kayak di sini kan orang-orang waktu itu banyak yang mikir, wah kamu main di Broadway, gila kali main di Broadway, kayaknya susah banget. Enggak kok, itu cuman teater lokal aja di Washington DC. So, teater lokal, karena Washington DC itu kultur teaternya lumayan vibrant gitu ya, mereka punya banyak teater companies, dan salah satunya ya produksi yang aku mainkan itu. Tapi itu produksi lokal aja. Tetap sebuah pencapaian mas di sana, soalnya produksi sekecil apapun sangat serius kayaknya ya. Iya, aku merasakan itu sih ketika di proses latihannya segala macam itu aku merasakan itu diperlakukannya serius sekali gitu, dan dipublikasikannya juga serius sekali oleh mereka. Jadi memang mereka memperlakukan produksi teater mereka itu dengan sangat serius. Makanya jadi beban waktu itu. Ya. Gitu.
nggak kerasa udah 5 menit lagi. Masa sih? Tuh kan aku tiap kali Iya. di live pasti gitu deh. Pasti nyerocos Iya, terus nggak aku tahu dah. jadi Nggak tahu lah. Tinggal 5 menit lagi nggak kerasa. oke. Mas Aku mungkin diem deh. dari Mas. Iya. Jangan Mas. Nah sekarang coba rekomendasi buku tentang HAM dan film coba dari Mas Rizal Iwan. Gitu ya. Oke, ini kembali lagi ke konteks apa namanya? Ke konteks sastra anak dan yang adult ya. Kalau rekomendasi buku, aku ada satu buku yang adult yang aku baru baca baru-baru ini dan aku suka sekali. Itu judulnya Darius the Great is Not Okay. Itu buku yang adult, novel yang adult karangan Adip Khorram. Adip Khorram itu adalah penulis Iranian American, dan di dalam buku ini dia membahas isu itu gitu, membahas isu identitas si protagonisnya sebagai Iranian American. Dan banyak sih sebetulnya banyak isu yang bersilang gitu. Identitas itu gitu kan, kulturnya dia, agamanya dia, orientasi seksualnya dia, dan isu mental health. Kebayang gak sih, banyak banget tuh isunya. Tapi aku senengnya buku ini karena dia bisa merangkai isu yang banyak dan berat ini menjadi sesuatu yang speaks to yang adult, yang sangat mudah dipahami dan sangat subtle dan it's very ham itu tadi gitu, sangat ham tanpa menjadi blunt dan frontal gitu, nggak kayak The Hate You Give misalnya yang sangat frontal. Ini enggak, dia sangat kontemplatif, sangat subtle gitu, tapi dia bisa menyuarakan berbagai isu ham ini di dalam ceritanya. Itu kalau buku. Kalau film, mungkin yang aku selalu ini tentang ini adalah mungkin Billy Elliot sih, film zaman dulu. Billy Elliot. Karena Billy Elliot itu menurutku juga it speaks about human rights untuk si protagonisnya yang anak kecil ini in such a way yang sangat refreshing menurut aku gitu. Karena itu tadi sih, itu menjawab kegelisahan aku tadi bahwa human rights itu adalah tentang the freedom to be yourself dan to be treated equally. Dan menurutku Billy Elliot itu film yang sangat ini sih, sangat nuance dan sangat bagus dalam menggambarkan itu. Karena dia masih ada waktu nggak? Iya, pokoknya karena dia dia mendekonstruksi, dia mempertanyakan banyak hal, dia mempertanyakan kelas, dia mempertanyakan toxic masculinity, dia mempertanyakan gender role segala macam, tapi dengan cara yang sangat menghibur. Dan kuncinya dalam children dan young adult fiction itu adalah bagaimana kita bisa mengemas itu dengan cara yang menghibur sehingga anak-anak suka gitu dengan cerita itu. Gitu. Dari Kak Cuaca. Terima kasih Om Rizal. Sama-sama Kak Cuaca. Ini ada komennya di Kak Rain. Creepy Case Club yang kedua, ceritanya Parva membuatku merasa terrepresentasikan sebagai neurodivergent. Wow. Oh ya. Iya. Wow, thank you. Thank you, Rain. Kemudian next project Kak, selain buku keempat mungkin ada yang bisa. Selain buku keempat, mungkin kalau yang dalam waktu dekat ini sih mungkin aku sedang mempersiapkan sebuah pentas online ya gitu bersama teman-teman dari sebuah kelas akting yang aku ikuti di awal tahun, yang pentas kita batal karena pandemi, dan akhirnya kita terpaksa mencari bentuk baru untuk pentas itu, yang adalah pentas online itu, dan itu yang sedang kita persiapkan sekarang. Kalau buku sih ya mungkin baru buku keempat ini aja sih kayaknya ya. Kayaknya aku harus lebih rajin dan ini lagi sih gitu. Cuman aku sih masih menunggu buku keempat ini keluar. Biasanya begitu keluar baru aku bisa duduk dan figure out what to do next gitu. Oke. Mas Rizal Iwan, terima kasih banyak insight kami tentang sastra dan HAM. Sama-sama. Sangat-sangat menyegarkan dan benar-benar nambah wawasan sih kali ini. Terutama buat saya ya. Sama-sama, aku juga seneng kok. Ini ngobrolannya jadi seru. Biarpun HAM tapi nggak berat ya. Iya, ringan.
Ya, thank you Ari. Dan thank you 100% Makasih. manusia ya sudah mengundangku. Iya, iya Mas Rizal sama-sama. Oh iya, untuk teman-teman, terima kasih yang sudah nonton, dan kalau mungkin ketinggalan mau nonton ulang, nanti diinfokan di sosial media, akan kami upload di channel YouTube kami. Oke Mas Rizal, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Selamat Teman-teman, malam. terima kasih. Selamat malam teman-teman.